Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah balik lagi di podcast Pak Sutri. Nah, kali ini tapi bukan suami istri, tapi kali ini sama Besti. Ya, kebetulan kita perkenalan dulu nih. Ini adalah siapa? Saya Anissa. Terus usia saya tuh 21 tahun ya. Langsung promo banget ya guys. 21. Jangan salah. Jadi dia ini adalah adik ipar aku. Nah, berarti adiknya suami. Gitu. Nah, ini juga anak bontot nih. Dan Gen Z. Terus statusnya apa? Single. Ini promosi banget nih. Sekaligus promosi ya. Nah, Apaan ya promosi? jadi kali ini yang bakal kita bahas pasti seputar Gen Z. Dan permasalahan Gen Z itu banyak banget yang bisa nggak dipungkiri kan. Maksudnya ada yang ngerasa mereka jadi sandwich generation, ada yang banyak lah pokoknya. Nah, yang bakal kita bahas kali ini yaitu perihal pernikahan. Karena nggak dipungkiri banyak juga Gen Z sekarang itu yang memilih untuk menunda pernikahan, dan masih banyak juga Gen Z sekarang itu yang nyaman dengan status singlenya. Nah, kalau Nisa sendiri nih di usia yang udah cukup lah ya, pasti kan udah mulai tuh kalau lebaran atau ketemu saudara-saudara, kapan nikah? Kok masih single aja? Nah, itu Nisa gimana tuh? Udah mulai ada resah kah? Ada risih kah? Kalau risih itu udah pasti sih ya. Kalau risih itu udah pasti karena emang jujur ya emang sekarang belum ada, terus juga masih sendiri juga, terus tapi jawabannya ya yang bikin nyenengin aja. Contohnya kayak tahun Sabtu Minggu gitu lah. Berarti itu kisi-kisi ya? Itu kisi-kisi. Berarti antara hari Sabtu atau hari Minggu. Hari Minggu. Kayak Dul Jailani sama Kisendiri, tau gak? Kalau dia ditanya tuh kapan nikah? Pokoknya hari Jumat. Oh gitu. Oh berarti saya ganti deh jadi Jumat, jadi Sabtu Minggu. Gitu lah. Mulai rasa risih ya. Jadi Mulai rasa risih. Karena ya selalu pertanyaannya itu mulu, kayak nggak ada yang lain apa ya. tapi iya juga sih, Nisa ngerasa gak sih kenapa sih gitu loh harus ditanyain itu? Iya, kenapa nggak nanyain aja gimana sekarang kalian sehat gitu ya orang mah. Tapi memang wajar sih Nisa, karena pertama kalau dulu ya usia 20 itu ya memang udah warning gitu loh maksudnya. Nah, tapi Nisa kayak Nisa kan masih single nih ya. Benar single kan? Bener single, no ada hates-hatesan segala macam tuh nggak. Nah, ini tuh Gen Z sekarang tuh Ya kadang dia nerapin, dia nggak pacaran ya, tapi dia masih ada cecetan dengan lawan jenis begitu. Itu harusnya jangan ya guys, itu nggak boleh. Masya Allah. Nah, tapi dari Nisa single ini, apakah Nisa juga sambil mempersiapkan diri? Sambil mempersiapkan sih pasti ya, apalagi kita sering harus ngerubah diri juga, kayak misal ngatur emosi jadi lebih baik lagi, terus juga gimana kita dengan Allah, terus juga ubah kebiasaan buruk kita juga itu harus sih ya, walaupun agak-agak tricky. Apa sambil seleksi juga? Nisa apakah punya kriteria atau tipe laki-laki apa gitu yang Nisa pengen ya? Yang pasti sambil seleksi nih, dilihat nih laki-laki mana nih yang masuk sama tipe Nisa gitu. Yang pasti kalau kriteria dulu ya. Ya. Kriteria yang pasti itu harusnya dia sama-sama mau berjuang dengan Islam kafah. Asik. Terus juga yang bisa nuntun Nisa tuh menuju surganya Allah juga, itu juga pasti. Terus juga dia bisa jadi imam yang baik. Yang penting agamanya oke lah, yang gak ninggalin sholat juga. Itu sih yang paling penting. Kalau yang lainnya, kalau dari fisik sih yang penting tinggi. Berarti tetap ada fisik di masing-masing aja. So, teman-teman Nisa udah ada yang pada nikah atau belum? Teman-teman Nisa sih belum ada yang nikah ya, soalnya sekarang masih pada sibuk buat skripsian kali dah. Jadi masih hubungan biasa aja, pacaran gitu, belum ada. Apa itu juga pengaruh Nisa? Jadi karena teman-teman Nisa juga belum pada. Dulu sempat mikir kayak
ih teman-teman gue udah pada punya cewek, udah pada punya cowok nih, kok gue nggak ada ya. Maksudnya kayak ngerasa insecure juga ada pastinya. Emang gue jelek banget gitu. Kadang iya tahu, kadang mikir kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir kayak ya ngapain juga ya gue kayak misalkan chatan sama cowok, ujung-ujungnya ntar pasti bakalan kita sakit hati juga. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kita sampai nikah. Kalau nggak sampai nikah, Jaga jodoh orang. iya, jodoh orang jadinya. Jadi ya udahlah, nikmatin aja yang ada. Oke, jadi Nisa single ini tuh sekalian Nisa Udah pasti. memprediksi menseleksi lah ya nih mana. Menurut Nisa nih kayak teman-teman Nisa atau banyak lagi Gen-Z di luar sana tuh yang banyak menunda pernikahan, biasanya karena apa gitu? Nih, dari pandangan Gen Z, emang sih ya kali ini juga Gen Z, tapi kan udah anak dua ya. Nah kalau ini kan Gen Z vintage. Ini kan dari Gen Z anak sekarang banget nih, maksudnya Kebanyakan Gen Z permasalahannya apa gitu? nggak mau nikah tuh takutnya patriarki sih. Itu takut patriarki dapat suaminya. Terus juga pasti karena apalagi sekarang banyak banget isu-isu selingkuh lah, KDRT lah. Sih. Nah itu juga di up ya, Iya, maksudnya di iya. up di sosmed, jadi mereka jadi pada takut. Iya, jadi pada takut. Padahal mah nikah sebenarnya enak nikah kalau kita dapat yang tepat, guys. Asik. Makanya harus mempersiapkan diri kitanya. Iya. Kalau kita mau dapat yang baik, sebisa mungkin kitanya juga harus jadi lebih baik lagi. Asik, Masya Allah. Seenggaknya kalau nggak dapet yang lebih baik, ya dia ada plusnya lah. Kan manusia mah nggak ada yang sempurna. Dari kriteria yang kita pengen tuh pasti ada minusnya 1 atau enggak 2. Jadi nggak usah sesuai sama apa yang kita pengen banget. Keren. Nah, jadi ini tinggal nunggu siapa aja nih. Tapi nih menurut Lisa, ketika kita mau menikah itu sebenarnya apa aja sih maksudnya yang harus persiapkan atau yang pentingnya gitu dari memulainya nanti pernikahan? Yang paling penting itu mental dulu siapin. Terus juga mental yang harus disiapin juga. Terus juga apalagi ya? Kalau finansial sih itu enggak buat aku mah biasa aja. Yang penting mah sama-sama mau gitu. Yang penting mental. Iya sih benar sih. Karena kan kalau udah setelah nikah pasti nih kita ngadepin 2 kepala yang berbeda. Terus juga kita harus sama-sama ngerti gimana caranya mengatasi permasalahan itu gitu. Tapi ada juga melihat laki-laki itu dari sisi tanggung jawab. Jadi ceritanya pun ketika nanti pernikahan itu cintanya itu misalnya kita saling suka kan. Sebelum menikah kita saling suka, tapi nanti ketika kita udah menikah akan ada tanggung jawab. Jadi Nisa pun sebagai istri itu megang tanggung jawab Nisa sebagai istri, nah laki-laki pun megang sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami. Jadi mampu dalam tanggung jawab dalam arti dia bertanggung jawab nggak nih gitu. Nah tapi Nisa ngerasa sih kayak sekarang Nisa sendiri itu atau makin bertambahnya usia tuh kayak nyaman gitu. Iya ya, kayaknya sekarang jadi nyaman sih. Tapi enggak, ya tetap ada rasa kayak kapan gitu bisa. Oh iya. Kapan kan? Ya itu Tapi sih tapi pangeran berkuda itu datang. kapan dia datang ya Allah. Karena sampai berdoa tapi tetap belum ada gitu. Ya itu sih kadang yang masih digalauin, tapi ya nggak apa-apa lah, jalanin aja. Yang penting mungkin Allah tahu kapan yang terbaik, tapi kitanya kadang udah nggak sabaran. Nah, memang sih nggak, maksudnya menikah itu kan bukan hal yang diburu-buru ya, maksudnya nggak harus buru-buru juga, tapi memang tidak. Tapi ketika kita udah siap juga ya harus disegerakan. Makanya ya sekarang masa sendiri itu ya Nisa harus mempersiapkan bahwa menunjukkan bahwa Nisa itu udah mampu sebagai istri yang solehah ya. Solehah. Keren banget ya. Nisa, kayak Nisa kan single. Teman-teman Nisa apakah semuanya pada single atau mereka pada punya gebetan gitu? Temen saya hampir 90% tuh punya pacar semua. Dan kalau misalkan mereka ada masalah nih sama pacarnya, dan dia curhat ke saya, ke Nisa sendiri. Padahal Nisa nggak ada pengalaman sama sekali pacaran ya, tapi mereka curhatnya ke Nisa. Kan gini jomblo juga.
Bisa loh menasihati orang yang lagi pacaran. Menasihatinya apa? Suruh langsung nikah aja. Iya, gak usah lama-lama pacaran ngapain gitu, buang-buang waktu. Oh, iya. Berarti Nisa ini bener-bener belum pernah pacaran. Tapi fun fact ya, dari kecil tuh emang gak ada ketertarikan sama sekali sama pacaran. Tapi kalau ketertarikan sama laki ada. Pasti dong, kan saya normal. Ketertarikan tuh pasti ada, tapi kalau emang untuk pacaran itu enggak. Apalagi pas masuk pondok tuh ya, semakin dijelasin diceramahin kayak misalkan pacaran itu kayak kita yang ngelakuin nih, tapi orang tua kebagian dosanya lah. Kita aja dari kecil dosanya udah ditanggung ya, sama orang tua. Ini sampai gede, sampai masa ya, seenggaknya adalah dosa-dosa yang bisa kita hindarin, jadi itu yang kita hindarin. Oke, karena jadi Nisa tuh sekarang masih mempersiapkan dan masih membuka lowongan nih. Wah, buat para kalian yang nonton, entah atau punya teman, sahabat, anak yang masih single cowok boleh gitu diteken, tapi ya datang ke rumah yang pasti, karena langkain AA dulu kalau kata orang-orang tuh. Nanti katanya, ih kamu enak banget ya kalau misalkan nanti ada cowok yang dateng, pasti nanti sama AA kamu dulu seleksi baru ke kamu. Begitu tau rata-rata ngomongnya. Ya iyalah, karena kan ya maksudnya kita mau yang terbaik ya, walaupun memang gak ada yang sempurna, tapi kita maunya yang terbaik, yang sama-sama minimal dia paham ilmunya, ibaratnya kayak gitu lah. Jadi setidaknya nanti ngejalanin rumah tangganya itu pondasinya tuh udah ada. Kalau masalah nanti belajarnya ya bisa belajar sama-sama. Yang penting tujuannya dilihat tujuannya si laki-laki ini menikah buat apa gitu. Pernikahan nanti dia punya sudut pandangnya mau dibawa kemana, itu penting banget sih, karena dia nakodanya. Jadi jangan cuma sekedar mau nikah punya uang. Jangan nikah karena cinta aja guys. Gak boleh. Bukan gak boleh sih, tapi lebih ke pentingin gitu. Jangan cuma cinta doang. Nah, jadi Nisa mau kapan nih targetnya menikah nih? Target nikah sejauh ini karena saya belum ada. Target nikahnya sesuai sama Allah aja. Ya syukur-syukur alhamdulillah dikasih nikah. Kalau sayanya meninggal gimana? Tapi berarti Nisa ini salah satu Gen Z yang dalam arti nggak punya, karena nih Gen Z sekarang kan punya pandangan marriage is scary, marriage itu menyeramkan gitu kan. Tapi jujur buat Nisa pribadi enggak sih, enggak menyeramkan. Kenapa Nisa kenapa? Karena semua balik lagi ke apa yang kita pilih. Nah, misalkan kita milih nih, lihat cowoknya kayak gitu. Ya, biasanya kalau misalkan kita pacaran ya emang si awal-awal pasti yang ditunjukin yang manis-manisnya. Tapi balik lagi, kita perhatiin juga nih gimana dia hubungannya sama tetangganya, lingkungan-lingkungannya. Terus juga gimana dia, cara emosinya dia. Terus juga, biasanya kan kita kalau lagi PDKT suka merhatiin tuh ya. Kayak merhatiin gesturnya, terus juga itu harusnya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya itu harusnya kelihatan sih kalau pas masih pacaran ya. Nah, kalau di Islam kan ta'aruf lah ya. Oke nih, keren nih. Ini salah satu Gen Z yang tidak takut menikah. Malah pengen malah enggak nganggap nikah itu serem, enggak, karena nikah itu kan dalam Islam ini banget ya, indah banget loh. Kayak sama harus memperjuangkan Islam, terus juga nanti pahalanya tuh banyak banget kalau misalkan kita udah nikah tuh. Ilmunya udah dapet guys, cuman kita tunggu. BTW yang kebelet banget pengen nikah tuh ini, padahal karena satu sisi kita sebagai kakak pengen kan, maksudnya adiknya ini ada yang melindungi, terus kan mau ngapain lagi sendiri gitu loh. Jangan jadi sendiri itu dijadikan zona nyaman, bisa bebas, bisa ngapain aja gitu. Karena apalagi kita perempuan tuh banyak fitnahnya banget gitu. Dari obrolan ini banyak lah ya. Jadi apa nih pesan-pesan Nisa buat para Gen Z yang masih single atau yang apalagi yang lebih kepada yang pada takut nikah gitu loh. Kasih apa ya? Maksudnya enggak kok nikah itu tidak menyeramkan gitu. Padahal dia sebelum nikah. Kok iya ya? Kok bisa ya? Karena banyak contoh-contohnya dari kisah-kisah Nabi juga. Terus juga kenapa harus takut nikah? Harusnya sih nggak usah takut nikah ya. Tadi seperti yang saya omongin tadi, kalau misalkan buat sekarang yang masih jomblo, ya sebisa mungkin
kalau misalkan kitanya belum pengen gitu ya, terus bisa ada nih yang ngedeketin. Ya kalau bisa mah kalau kitanya siap harusnya langsung gas gitu ya. Kalau misalkan belum siap, ya jangan, nanti yang ada kita jadi pacaran. Nah itu harusnya jangan. Terus juga sibukin diri, banyak kalau misalkan emang pengen banget, udah pengen kan, biasanya kita harus memperluas ini ya pergaulan ya, biar kita ketemu juga. Terus juga ada doanya juga, jangan putus-putus gitu, harus terus berdoa sama Allah. Ikhtiarnya yang kuat. Iya benar, ikhtiar maksudnya. Ikhtiarnya dibanyakin lagi. Perluas circle juga wajib itu. Sambil ya memperdalam ilmu ya, maksudnya pernikahannya, mempersiapkan mental tadi kan ya. Keren banget nih. Buat para Genzi yang nonton podcast kali ini, boleh di komen, boleh sharing pengalaman kalian atau keresahan kalian tentang pernikahan. Kalau memang rame, next kita ngobrol lagi. Dan buat para yang cari jodoh juga boleh di kolom komentarnya. Itu kan bener kan, siapa yang paling kebelet pengen saya nikah itu ini. Boleh di share juga buat teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat ya, walaupun isinya hahihi, tapi semoga ada yang bisa diambil. Boleh di share, jangan lupa like. Buat yang baru gabung atau baru nonton, jangan lupa di subscribe. Semoga teman-teman semuanya sehat, dan yang masih jomblo semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya, dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.